Sudah kehabisan. Susunya kurang. Susunya kurang enggak? Kurang. Oh, kurang itu. Sama ibunya. Sama ibunya katanya. Sahabat Emosina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Iya, dari mana ini? Dari Budi ke belakang. Oh, dari Budi ke belakang. Buka. Masuk. Dari Budi ke belakang. Uangmu tinggal. Baru datang ini ya? Nah, Oh, udah mau habis itu rotinya itu. kalau di ngomong jangan ngomong yang baru. Oh, gimana? Pasar ya? Oh, pasar baru itu ya? Yang baru. Oh, bahaya itu. Bahaya itu. Disangka apa nanti kalau pasar baru itu? Bisa nggak cacing. Terus langsung ke belakang. Di sangka kita sing ada lejer. Udah gelejer katanya itu. Mana anu itu? Ya, iya langsung aja. Terus dikit lagi. Wes. Enak ya udah. Iya kurang ke belakang. Enggak apa-apa katanya. Ada yang suka takut. Kamu tak takut aja deh. Cok doi ya apa nah. Ayo kelapa lagi. Terus. Kok yang bonggo. Jereng. Udah jangan dia anu. Nanti rempak nanti. Kita nggak beri ruah kok. Lah ya. Boleh. Kemana aja tadi? Anu. Ya. Jalan-jalan. Cari-cari janda kembang dulu. Aduh, itu apa? Kan liburan tadi ya, anu. Sekolahan itu SD itu. Bukan ribut di kolam renang. Oh, rame sana. Kolamnya itu. Oh, di utara sana. Baratnya SMP itu. Ah, betul. Berapa karcisnya itu? Ah, cuma 5.000 muka Oh. TV seleberan. Hanya 5.000. Iya, muka TV seleberan lah. Waduh, pacung kan. Enak ini ya. Iya, nama. Dia pasang kan minggu udah. Pasang lah. Dia pasang pula tambah ngetek. Lah ya. Up. Lah, orangnya nggak di belakang ya? Nggak di depan. Lah itu. Ini apa ini? Kok anu nih ada di sampingnya ini? Oh, itu ya, ini alat anu ini untuk apa itu? Balik ini. Balik roti nih. Jadi bawa dua ini ya? Bawa dua ini. Benda di depan kuburan. Beda dua kuburan katanya. Mati kok. Biar didampingi malaikat. Ya. Malaikat siapa? Israel. Ini ya. Orangnya mana penjualnya ini? Orangnya telur. Oh, telur katanya. Mana ya? Telur. Oh, ini apa orangnya ini? Oh, aduh mau habis ini rotinya udah. Tinggal berapa ini? Tinggal 11, 12 ini. Iya, tinggal sepatunya aja. Iya, tinggal 12 biji nih. Mau pulang ini ntar lagi nih. Ya mau pulang ke kuburan. Oh, mau pulang ke kuburan katanya. Ini ada kuburannya di anu ini, di baratnya ini. Kuburan anu ini, kuburan Islam apa Muslim. Ini. Ini dikasih susu lagi. Dikasih susu lagi. Oh, ini man siapa yang beli nih? Belinya saya di Sember. Gocung katanya. Oh, Ngentut. ini enak kalau dikasih susu barang Iya, ini, iya. susu coklat ini. Bisa aku sampai pusang nih. Bisa pusang katanya orangnya, kebingungan. Oh, beli 2.000. Beli 2.000 apa berapa satu lembar itu? Murah. Murah ya. Cuma. Hei, ini Mak Dol. Berapa itu, Bang? Itu, Bang. Ini 2.000. Oh, 2.000 ini. Kurang. Berarti 1.000 itu Nggak satu ada, lembar itu anu ini, nggak ada, kurang roti susunya. bakarnya ini. Oh, sudah kehabisan. Susunya kurang. Susunya kurang enggak? Kurang. Oh, kurang itu. Minta sama ibunya. Dah sama ibunya katanya.
Deng aja. Sebentar lagi. Ada habis ini, mau pulang orangnya ini. Mau pulang kemana ini? Ke kuburan katanya tadi tuh. Udah jangan. Oh jangan nggak boleh kata. Jangan dulu katanya. Kamu mau Nggak keburu ke kuburan katanya. Tadi bilangnya mau ke kuburan ini. Di penjelasan tentang masalah akan pulang ke kuburan atau kembalinya jasad kita dari asal mulanya Bapak Adam dari diciptakan, yaitu dari tanah. Akan tetapi kita sering lalai dan lupa, walaupun setiap hari kita melintas di samping pekuburan. Pikiran kita hanya tertuju pada tujuan kita masing-masing. Walaupun demikian, kita juga akan dikebumikan seperti pendahulu kita, kakek nenek moyang kita. Diceritakan dalam hadis Nabi, suatu hari ada seorang yang bertanya kepada sahabat Utsman, tatkala mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat perkuburan? Utsman pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Juga Nabi bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Juga Nabi bersabda, mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburannya. 2 akan kembali, 1 akan tetap. Mayit akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap. Hadis Rawahul Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 35. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Dalam hadis Rawah Al-Bukhari, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian ada masa sekaratnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya
maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, "Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku." Hadis Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itu orang-orang yang cerdik. Rawahu Ibnu Majah nomor 4259. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis Rawahu Tirmidzi 1037 dan hadis Rawahu Ibnu Hibban 2948 dihasankan oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis Bukhari 1248 dan Nasai 1884. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis Ibnu Majah 1609 dan dihasankan Al-Mundhiri serta Al-Albani. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya, dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua tidak menyukai kematian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu yang aku maksud. Namun seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka seorang pemberi kabar gembira utusan Allah datang menghampirinya, seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa atau orang kafir, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang seorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk, atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan, maka itu membuatnya tidak suka bertemu dengan Allah, hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis Rawul Ahmad. Dari Sa'id bin Sa'id dari bapaknya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para pemandu di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang soleh semasa hidupnya, maka dia akan berkata, bersegeralah kalian membawa aku. Dan jika ia bukan dari orang yang soleh, maka dia akan berkata, celaka, kemana mereka akan membawanya. Suara jenazah itu didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia, dan seandainya ada manusia yang mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan. Hadis Rawahul Bukhari. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Innallaha kana azizan hakima. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong,
Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Surat Ibrahim ayat 21. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, didatangkanlah al-maut atau kematian sampai tempat di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih, lalu akan memanggil seorang penyeru, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga bertambah gembira di atas kegembiraan mereka, dan penduduk neraka bertambah sedih di atas kesedihan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qidradi berkata, telah sampai kepadaku bahwa orang yang meninggal paling akhir dari makhluk adalah malaikat maut. Dikatakan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, matilah kamu dengan mati yang tidak akan hidup lagi setelahnya selamanya. Muhammad bin Ka'ab berkata, lalu malaikat maut menjerit dengan jeritan yang jika penduduk langit dan bumi mendengarnya, maka mereka meninggal dunia sebab kaget. Kemudian malaikat maut mati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Artinya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalah. Rawah hadis Ibnu Abi Dunya. Menarik kesimpulan dua hadis di atas tentang malaikat maut mati dengan mati yang tidak akan hidup lagi setelahnya selamanya. Disitulah ketika Allah menghidupkan kembali manusia dan yang lainnya, maka tidak akan ada lagi kematian setelahnya selamanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kehidupan setelah mati, hidup di alam akhirat yang akan kekal abadi setelahnya selama-lamanya. Di sini kami akan menunjukkan 3 ayat saja. Pendapat ulama salaf tentang makhluk-makhluk Allah yang kekal abadi setelah diciptakan oleh Allah. Dan 1 ayat butuh tafsiran, tidak boleh dimakan mentah-mentah karena akan salah keliru mengartikannya walaupun artinya atau terjemahannya memang benar. Disinilah pentingnya memahami ilmu tafsir, warisan ulama salaf juga as-sunnah Nabi. Ayat yang pertama tentang akhirat itu kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kedua ayat yang sering kita baca yaitu khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ketiga ayat Allah dalam surat Maidah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yahruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adabun muqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang kekal abadi dikatakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, sebagaimana dikutip Syekh Al-Baijuri dan Syekh Nawawi Al-Bantani, menyebutkan nazam tentang 8 hal yang kekal sebagai berikut. 8 hal dari makhluk ini yang hukum kekekalan menyerantainya, sedangkan yang lain berada di wilayah ketiadaan, yaitu arsy, kursi, neraka, surga, azbul janab atau tulang ekor, dan ruh, demikian juga luh mahfud dan kolam. Sedangkan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hidup di akhirat kekal abadi yang membutuhkan penafsiran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 106-8. Mohon jangan di skip videonya agar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زافر وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa Sufyan bin Husain menyebutkan dari Al-Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan mengenai firman Allah yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, yaitu setiap surga itu memiliki langit dan bumi. Ibnu Katsir berkata, boleh jadi dipahami bahwa maksud ayat selama langit dan bumi itu adalah jenis langit dan bumi. Maksudnya langit dan bumi yang beda dengan saat ini, karena sudah pasti alam akhirat juga ada langit dan bumi, namun berbeda dengan saat ini. Buktinya
adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Surat Ibrahim ayat 48. Dalam hadis Sahihaini, Nabi SAW bersabda, jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan merupakan surga pilihan. Sedangkan atap atau langit dari surga tersebut adalah arsy-Nya Allah. Begitu pula sebagian ulama ketika menjelaskan mengenai firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikrin annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Yang dimaksud di sini adalah bumi di surga. Oleh karena itu tidak bertentangan antara yang menyatakan langit akan terlipat, yaitu langit dunia. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oh, habis semua ini. Ini apa ini? Es ini ya? 3, 4, Oh, udah habis ini. Apa ini? Oh, itu anu sarung untuk sholat ini tadi ini. Udah habis ini ya? Udah habis. Udah habis katanya mau pulang ini. Kurang tinggal 3. Iya, tinggal 3. Oh, itu kasihkan anaknya yang dibelah di rumah itu anu. Oh, ini, aduh ini udah tinggal 1 ini. Udah bayi biar kamu. Udah bayi katanya. Ini tuh. Enak ini. Wah, ini aduh. Susu coklat ini. Ini namanya susu ibu yang coklat. Susu aku yang ibu yang coklat katanya ini. Jadi ini kasih apa gitu lagi? Kurang susunya. Kurang susu, tambah lagi. Tambah lagi. Aku. Aku enak ini. Bakar ini. Enak ini roti bakar ini. Dikasih mentega sama dikasih apa itu lagi? Dikasih susu. Kecoa. Oh, dikasih gula halus ini. Ya, kecoa. Enak ini. Sama telurnya cecak. Enak banget ini. Roti bakar ini dikasih apaan lagi? Ini. Loh, ini Lemenya uang, lemenya uang. Uang. Nah, Oh, lemenya. ini Nah. alasnya uang katanya. Lah, aduh dialasi uang itu. Itu lah itu, ya. Nah, ini mau dikasih susu ini. Wah, Iya. Udah. Oh, udah kasih susu. Ini bedak bayi. Oh, bukan bedak bayi itu, anu itu, gula halus itu. Kasih 2. Ah, iya. Ini apanya ini? Ini apanya ini? Ini lemeknya ini. Lemenya uang gitu. Iya. Aku kurang Biar, apa itu? biar makannya mantap. Oh, mantap katanya. Ada uangnya ini. Lah itu dikasih gula halus lagi nih. Lah, apa lagi? Nah, ini, apalagi ini lagi, lemek lagi. Enggak. Udah. Kemana itu? Ini Kirim kemana? orangnya, ini Oh, COD ta ini. Oh, ini orangnya. Ayo, Oh, orangnya nih. orangnya. Aduh, ini 2.000. Terima kasih. Sip yang enak ini. Coba dimakan. Kasih benar. Halo, sini. Ada benar. Ini apa ini? Oh, ini anu apanya? Yang kuning. Oh, ya apa namanya itu? Margarin. Susu. Yang alanya kasih. Oh, sama gula halus ya. Gula halus ini sama susu sama margarin. Kasih 2 macam 3 macam ini margarin. Margarin sama susu. Ini aduh ini apanya ini? Anu gula halusnya sama susu ini.
sama rotinya. Mau habis ini. Kalau ngomong separuh susu ini. jangan diteruskan. Apa gimana? Gimana kalau diteruskan Suzuki. Loh, itu mau beli juga itu. Oh, beli apa ini? Oh, mau beli es celap, Oh, es dingin katanya ini. Es celap. Oh, es anu ini. Mau beli es celap. Es Oreo. Nah, ini es Oreo ini. Berapa itu? Oh, Ya, berapa itu satu biji itu? kalau 2.000 dikasih 2. Oh, kalau 2.000 Murah. kasih 2 murah ini. Iya. Murah banget ini. Nah, beli itu. Anjay. Nah, Anjay ini, Anjay mau beli Anjay. Iya, ting untuk olah aku ya. Anjay mau beli katanya. 2.000. Loh, Kamu ringa? Kibo. Ki, oh pakai korek. siapa Anu. nyaman? Rezeki dah. Oke, nyelam. Loh. Kok gitu? Ada lah minjil lah, Bang. Ini kok anu apa itu? Enggak keluar asapnya ini. Enggak. Kurang besar apinya Asapnya itu. keluar di belakang gini. Oh, dari belakang. Enggak keluar di sini. 2 ya. Ini banyak hasilnya ini jualan roti Banyak loh ini. diketok-ketok. Oh, banyak ini. Dapat 300 sehari. Lebih. Oh, lebih kalau 2 hari. Oh, 2 hari. Oh, kalau 2 hari. Kata saya sehari 300 ini. Kalau 500 enggak sampai ya. 4 hari. 4 hari 4 hari. 500. Iya. Apalagi 1 bulan jutaan. Jutaan ya. Aku. Ini siapa yang beli nih? Siapa yang beli? Kamu yang beli? Oh, gimana? Nah itu. Wah, 2 potong. Sampai hangus katanya. Ini mau habis ini. 100 kurang. Oh, 100 kurang ini. Kalau sekarang anu 2 hari. Iya. 2 hari. 100 kurang 10.000. Ya. Oh, 10.000. 9. 9 ya. Iya, 99. Banyak hasilnya ini. Banyak juga hasilnya ini. Esnya ini. Laris manis esnya ini. Aku mau habis sudah ini. Lo sama beli anu roti bakar. Itu. Ini. Es tidak dipotong itu. Alah itu, gimana? Masih bengong aja ini. Pada bapak Ya. Itu dipotong itu. Aduh, ya, itu. Keluar udah. Dikeluar udah. darahnya. Enak itu ya, ada dingin-dinginnya itu, margarin itu. Apa itu margarin loh? Apa nama biskuit? Beli katanya, mau beli. Beli apa ini? Mau beli es. Ini baru olahraga ini, baru habis olahraga ini, beli es ini katanya ini. Begitu ini lo. Oh, dipotong ujungnya itu. Iya, disunat. Oh, disunat. Disunat. Meremut-remut enak. Iya itu. Mimi enak. Nah, ini katanya. Udah mateng ini. Udah mateng ini. Tinggal mangap ini. Oh, tinggal anu disuapin. Mangap, Ngepluk. Nah, itu. Dikasih anu itu, susu itu. Sama. Wah, itu enak itu. Ini Pakai- kakaknya, itu adiknya. Tuh, penjualnya aduh, goyang-goyang ho. Goyang-goyang ho, yang aduh goyangnya ho, ngebar ho. Silakan like, komen, subscribe. 2, 3. Silakan comment. Membuat roti tawar yang enak dan empuk. Sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu tepung terigu, telur, susu bubuk atau cair, mentega, ragi instan, gula pasir, dan garam. Cara membuatnya: campurkan semua bahan-bahan tadi seperti tepung terigu, susu, gula pasir, ragi instan, dan garam.
Aduklah hingga semua adonan tercampur rata, kemudian tuangin air sedikit demi sedikit dan masukkan mentega. Aduk lagi sampai kalis. Setelah kalis adonannya, kemudian bentuk adonan menjadi bulat-bulat. Kemudian ditutup dengan kain. Tunggu sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah itu adonan tadi dikempeskan, kemudian masukkan ke dalam loyang atau cetakan roti yang sebelumnya sudah diolesi mentega. Setelah itu diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang baru panggang adonan tersebut selama 20 menit atau sampai matang. Setelah matang baru diangkat, dipotong-potong sesuai ukuran. Bisa untuk dijual lagi atau dimakan sendiri.